Kekasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara sesuatu yang sebenarnya saya paling jarang bicara, tetapi saya langsung melakukan di lapangan di mana Tuhan Yesus perintahkan untuk saya layani. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari pedalaman ke pedalaman, saudaraku. Jadi memang pelayanan saya dimulai dari kota besar dulu. Ya, lalu kemudian ke kota-kota yang kecil, ke desa-desa, sampai ke pedalaman-pedalaman. Kenapa kekasih Tuhan? Karena memang saya lahir besar di kota Jakarta. Saya bersahabat dengan Pak Samuel sudah cukup lama. Kami dibentuk, kami diperlengkapi dan mulai kami melangkah. Ya, berjalan dari tempat yang besar dulu masuk sampai ke pedalaman-pedalaman. Beda dengan beberapa hamba Tuhan yang saya kenal yang berjalan dulunya adalah hamba Tuhan yang tinggal di pedesaan. Lalu tiba-tiba saya lihat dia sudah ada di kota besar dan dia sudah melupakan desanya. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadilah orang yang tahu dari mana asal kita, yang mengerti katakan yes. Asal saudara dan saya bukan dari dunia ini. Makanya Tuhan Yesus katakan kamu bukan dari dunia ini, tapi kita semua berasal dari Bapa, dari kerajaan sorga. Makanya ayo kita hidup, tampilkan identitas kekristenan yang benar dengan moral kekristenan yang benar, sehingga apa? Dunia melihat memang betul kita ini bukan dari dunia ini. Apa maksudnya itu? Kita nggak hidup berdasarkan nilai-nilai yang dibangun oleh dunia ini. Kita mungkin hidup karena ada sistem dunia hari-hari ini. Dalam hal berbisnis, berbelanja, bekerja, kita mengikuti sistem yang dibangun oleh dunia ini. Tetapi dengar baik-baik, nilai kehidupan yang kita jalani tetap harus nilai kebenaran firman Allah. Maka dari itu saya mau sampaikan sesuatu yang saya jarang bicara kepada gereja Tuhan, tapi lebih cenderung kepada pendeta-pendeta. Temanya adalah berdampak dari generasi ke generasi. Next slide. Generasi muda hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan baik-baik. Di sini saya lihat banyak anak muda. Generasi muda hari ini bukan saja sebagai the lost generation atau fatherless generation, generasi yang terhilang, atau bukan saja generasi yang hadir tanpa ayah, ya. Tetapi generasi hari ini yang saya perhatikan adalah generasi yang mengalami degradasi moral secara fundamental. Kehancuran moral, gak punya adab dan etika secara fundamental. Ngeri. Anak-anak sekarang jarang sekali melakukan apa yang disebut sebagai memberi penghormatan kepada orang tua. Anak-anak sekarang atau generasi sekarang itu enggak betah di satu jenis pekerjaan, ya. Tadi barusan kita nyanyi Allah kita yang setia, karena dia adalah Bapa yang setia, amin. Tetapi Gen Z, generasi muda sekarang, itu kalau kerja setahun keluar, setahun keluar, setahun keluar. Kenapa? Karena mereka enggak ngerti tentang apa itu arti kesetiaan. Generasi sekarang pun enggak mau menerima pekerjaan dengan gaji yang kecil atau gaji yang dimulai dari awal. Pengennya langsung yang besar. Generasi sekarang nggak tahu apa itu arti kata cukup. Untuk itu kita perlu ajarkan, gereja perlu bersuara supaya apa, generasi ini tidak hancur. Dan saya berdoa di tempat ini saudara adalah generasi yang membawa dampak bagi generasi selanjutnya. Amin. Dampak yang mana? Dampak yang positif tentunya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12, saudara, sebagai dasar kebenaran firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Next. Saudara perhatikan baik-baik. Sebagai orang percaya kita ini memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak contoh tokoh yang menunjukkan dampak positif bagi generasi-generasi selanjutnya. Ada Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka adalah contoh-contoh yang baik di perjanjian lama. Di perjanjian baru ada siapa saja saudaraku? Para rasul. Siapa lagi saudara? Anak-anaknya para rasul. Ya kan? Ada Timotius dan sebagainya. Tetapi ada teladan yang luar biasa.
yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Dia juga generasi muda, saudara. Umur 30 tahun memulai pelayanan yang spektakuler di sekeliling kehidupan Tuhan Yesus. Tapi dia nggak ujuk-ujuk jadi pelayan, dia nggak ujuk-ujuk jadi hamba, dia nggak ujuk-ujuk jadi pemberita firman. Tapi dia dididik dalam sinagog sejak usia 8 tahun. Jadi orang Yahudi itu punya tradisi, saudaraku, untuk apa? Belajar Taurat sejak umur 8 tahun dalam sinagog. Terus sampai nanti umur 30 baru dia boleh mengajar. Betapa pentingnya kita itu mengajari generasi berikutnya tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau orang tua zaman now saya perhatikan begini, supaya anaknya gak rewel, bisa diajak makan bareng-bareng, dikasih handphone. Betul apa betul? Supaya orang tuanya gak diganggu, gak digrecokin, anak-anaknya apa? Dikasih fasilitas multimedia di rumahnya. Udah nonton Netflix aja biar tenang, gak kemana-mana. Ini adalah nilai-nilai yang diberikan oleh dunia. Jarang sekali orang tua mengajak anak-anaknya bersama-sama kalau pagi saat teduh, malam baca firman Tuhan bersama-sama. Jarang sekali sekarang. Kenapa? Menganggap itu sudah bukan sesuatu yang mutlak lagi. Cuma sekedar hafalan. Bahkan lebih mirisnya para pelayan Tuhan zaman sekarang pun begitu. Nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ujuk-ujuk hari Minggu terima jadwal pelayanan, khotbah, WL, musik, singer dan sebagainya. Tapi di tempat ini enggak. Semuanya dibentuk dari dalam keseharian. Yang jujur katakan yes. Jadi enggak main-main. Kenapa saudaraku? Karena memang kita ini harus menjadi teladan nantinya. Ingat baik-baik. Saudara dan saya itu bukan dari dunia ini tapi dari sorga. Artinya apa? Kita wajib menjadi representasi kerajaan sorga di tengah dunia ini. Dunia ini harus melihat ada Yesus di dalam kita. Dunia ini harus melihat ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Apalagi saudara setiap minggu di sini baca tentang pernyataan Pentakosta ketiga. Apakah Anda mengerti bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Tapi kenapa banyak orang Kristen yang hidup seolah-olah tanpa Roh Kudus? Next. Berikutnya. Ini jawabannya saudaraku. Kalau orang Kristen semuanya seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, seperti Timotius, seperti para rasul atau seperti Tuhan Yesus, maka kita akan membawa dampak yang pertama apa? Satu bangsa diubahkan. Satu bangsa diubahkan oleh Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego karena apa? Mereka punya komitmen dan integritas. Kata komitmen itu berarti tentang apa? Janji setia. Beta janji, beta jaga, hale untuk selamanya. Itu kan lagu pasangan muda yang mau menikah, ya kan? Bikin komitmen. Saya janji, saya jaga. Cinta untuk selamanya, betul kan? Di dalam Tuhan juga begitu, ada pujian yang keren. I have decided, to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no mengiring Yesus, mengiring Yesus, keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar, mengiring Yesus, keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Kita punya janji mengiring Yesus, apapun yang terjadi aku nggak gentar. Seringkali orang Kristen juga suka ngegombal sama Tuhan. Aku mau setia sampai memutih rambutku.
Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Terus gimana? Ku kan tetap. Sering kita gombal di hadapan Bapa. Tapi begitu ada ujian sedikit aja langsung apa? Bapak, kok kayak gini, gak enak banget hidup ini mengiring Yesus, kok berat banget, harus ada salib yang dipikul, harus ada gunung yang didaki, harus ada lautan yang diseberangi. Perhatikan, banyak orang yang hidup itu tanpa arah dan tujuan. Mereka hanya berpikir bagaimana supaya bisa salah ya. Bagaimana caranya ya supaya bisa dapatkan untung buat dia hidup dalam keseharian, makan kenyang, tenang, hidup damai menurut konsep berpikirnya sendiri. Gak pernah berpikir bagaimana hidupku ini sebenarnya punya kapasitas yang besar sekali untuk mendatangkan dampak bagi minimal sekelilingku, minimal lagi sekeluargaku. Seringkali bapak-bapak jadi sandungan buat anak dan istrinya karena menganggap apa? Dia sudah jadi kepala keluarga yang baik, cukup dengan bekerja hasilkan duit. Masalah hobi bapak, masalah kesukaan bapak, anak dan istri gak perlu ikut campur lah. Bapak mau tukang rokok kayak, bapak mau tukang mabok kayak, anak istri gak perlu tahu lah. Yang penting apa? Duit lancar. Dengar baik-baik bapak-bapak. Gara-gara bapak-bapak gak mau jadi contoh buat keluarga, banyak anak muda mati karena narkoba. Saya punya data riset yang valid. Tahun 2010, setiap 4 menit ada 1 anak muda di Indonesia yang mati karena narkoba. Tadi pagi saya jalan, sengaja saya gak lewat tol, sampai mau masuk di kota Cirebon, saya lupa daerahnya apa itu yang rame banyak pasarnya itu saudaraku. Tiba-tiba saya perhatikan ada rombongan sound horek. Itu loh yang sound systemnya gede-gede itu, ngeri, yang bikin kuping bisa sakit kepala. Tapi saya lihat banyak anak muda di pagi hari dengan dandanan yang ala kadarnya, alias nggak tahu itu dandangan mulai apa ya. Mereka sudah apa? Saya bisa ngerti saudaraku. Fly sambil goyang-goyang. Duguk, pagi-pagi. Tugas siapa untuk membuat generasi ini pagi-pagi mencari wajah Tuhan? Tugas saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Saya nangis, Tuhan. Gimana caranya? Tapi nanti saya punya kesaksian-kesaksian. Yang kedua, saudara perhatikan baik-baik, hidup saudara itu harusnya bisa membawa dampak sehingga satu bangsa tunduk di bawah hukum Allah. Jadi karena keberanian anak-anaknya dalam menyatakan keberanian imannya untuk hidup takut akan Allah, seperti Hananya, Zefanya dan Misael, atau Sadrah, Mesah dan Abednego. Satu bangsa akhirnya diperintahkan ya oleh Nebukadnezar untuk apa? Hormat kepada Allahnya mereka. Hormat kepada Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Tapi apa di depannya? Mereka bayar dulu di muka dengan apa? Kematian. Mereka gak takut dapur perapian. Mereka gak takut kematian. Mereka gak takut kehilangan nyawanya. Mereka berani menyatakan imannya. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Saudaraku, ini akhir zaman. Ada banyak tawaran dunia ini yang mencoba untuk mempengaruhi hidup kita supaya kita beralih daripada Kristus. Ayo, kalau kamu mau naik jabatan, ya, pindahlah, login ke tempat kami, log out dari tempat kamu. Oke? Banyak kan kayak gitu kan? Banyak. Sekarang saya lagi prihatin dengan generasi muda yang menikah campur aduk, saudaraku. Kalau nasi campur itu enak, tapi kalau pernikahan campur aduk dijamin gak enak. Ada lagi yang bilang sama saya, Om, tapi itu kan cuman buat istilahnya formalitas waktu menikah aja, Om. Nanti di kehidupan selanjutnya kami tetap ke gereja, Om. Gak ada cerita, saudaraku. Dulu Tuhan Yesus pernah bilang waktu dia ada di muka bumi ini.
Kalau kamu menyangkal anak manusia, dosamu masih bisa diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak bisa diampuni. Saudara, hari ini saudara gak bisa lakukan bagian itu. Kenapa? Tuhan Yesus waktu itu masih ada. Jadi Yudas sekalipun, kalau dia bertobat, menyangkal Yesus sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dosanya masih diampuni. Buktinya siapa? Petrus. Petrus bertobat, dosanya masih bisa diampuni. Tapi hari ini Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, yang ada hanya siapa? Roh Kudus. Saudara menghina Yesus sama dengan menghujat Roh Kudus. Hati-hati. Hati-hati gunakan mulutmu. Jangan sampai kau ucap yang jahat. Karena Bapa di sorga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan cangkemmu. Kasih tahu kanan kiri. Gini aja, tunjuk gini. Hati-hati. Kenapa? Dengan perkataan kita bisa membangun atau meruntuhkan. Kalau saudara mau lihat anak cucu saudara itu berhasil jadi generasi yang diberkati Tuhan, ayo pagi-pagi emak, engkong, apa, ama, tumpang tangan, anak cucuku berhasil semua dalam nama Yesus Kristus. Yang mau bilang amin? Anak-anak juga begitu. Kalau mau lihat papa mamanya bahagia, jangan kalah set. Bangun pagi, papa aku berdoa, papa mama diberi damai, sukacita walaupun duit tidak ada dalam nama Yesus. Katakan yes. Seringkali pertengkaran, pertikaian dalam rumah tangga itu terjadi. Karena apa? Uang menipis. Uang menipis, iman pun menipis. Iman menipis, amarah membesar, saudaraku. Tapi di tempat ini gak ada yang kayak begitu. Semuanya aman-aman aja. Yang setuju bilang amin. Saudara mau datangkan dampak buat sekelilingmu? Gak kedengaran. Mau berdampak hidupmu? Sekarang harus punya arah dan tujuan. Jadi pulang jadi orang Kristen jangan cuma apa? Gak jelas. Saudara mau tahu makhluk apa yang paling gak jelas di muka bumi ini? Kuntilanak. Kuntilanak tuh kelaminnya katanya kebanyakan apa? Katanya, walaupun saya nggak tahu. Saya belum pernah nanya kuntilanak kelaminnya apa sih. Di Indonesia ini banyak setan yang aneh-aneh dan serem-serem. Kuntilanak lah, pocong lah, genderuwo lah dan sebagainya ya. Puji Tuhan saudara, mereka bukan representasi dari kematian orang Kristen. Ya, karena orang Kristen kalau meninggal itu dikasih jas. Dikasih apa saudaraku? Ya kalau wanita itu gaun yang bagus-bagus, betul kan? Kalau kuntilanak, pocong kan bukan representasi orang Kristen, iya toh? Ya, jadi saudara tahu dan saudara nggak perlu takut. Ya mungkin mereka tidak diterima di alam kubur, masya Allah, ya kan? Jangan absurd, nggak ada apa-apa cekikikan, itu absurd namanya. Orang Kristen jangan random hidupnya juga, mau apa-apa nggak pernah pakai pikiran. Mau apa-apa gak pernah didoain. Mau ngomong asal jeletuk. Akhirnya apa? Ada luka, ada keretakan, ada kehancuran. Sebagai sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang pribadi yang penggemar kopi saya tahu mana gelas khusus kopi. Mana gelas yang bukan khusus kopi. Kenapa saudaraku? Sekalipun tuh gelasnya tebal. Kalau saudara siram air panas terus menerus ya. Tapi itu memang tidak dirancang khusus untuk ngopi. Maka satu saat dia akan pecah dengan sendiri. Tapi kalau gelas yang memang khusus kopi, dia dirancang dengan ketebalan, dengan unsur tertentu untuk menahan panasnya air. Maka dia akan aman-aman saja, nggak akan hancur. Tapi orang yang nggak ngerti minum kopi yang panas, dia akan bikin kopi sembarangan dalam gelas kertas. Anda mau tahu? Itu tipu muslihat. Kalau saudara rajin-rajin minum kopi dalam gelas kertas, 10 tahun kemudian kanker akan merajalela dalam tubuh. Serius, karena itu gak dirancang untuk air panas. Itu dirancang buat air biasa saja. Sama hidup kita saudaraku sebagai orang Kristen. Kalau enggak diisi, ya dibangun dengan hal-hal yang kuat dari kebenaran firman Tuhan, satu saat akan rusak, akan hancur.
Isi aja diri kita dengan hal-hal yang negatif terus setiap hari, dengan berita politik, berita ekonomi, dunia yang menakutkan dan sebagainya, dengan intrik-intrik dan sebagainya. Lama-lama saudara senewen sendiri. Jalan, sambil jalan nih, di mana rumahku, di mana istriku. Jam 7:05 alias apa? Miring. Kenapa? Diisi dengan hal-hal yang negatif. Tapi coba kalau pagi hari saudara bangun, ya, langsung cari wajah Tuhan, langsung cari hadirat Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau setiap pagi saudara dibiasakan untuk hidup dalam hadirat Tuhan, maka sepanjang hari engkau akan hidup seperti yang WL tadi katakan, hidup dalam kemenangan. Yang mau bilang amin. Kalau mau hidupnya punya dampak, harus jelas. Gigo, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Itu sistem dalam prosesor saudara, di komputer, di handphone dan sebagainya. Kalau handphonemu isinya adalah firman Tuhan, renungan firman Tuhan, lalu berita-berita tentang penginjilan, maka hidupmu akan bergairah sesuai passion kerajaan sorga. Tapi kalau handphonemu isinya link-link video porno, maka otak saudara pun akan berkeliaran kemana-mana walaupun lihat kambing di tengah jalan. Tapi saya berdoa di tempat ini gak ada yang seperti itu. Katakan amin. Handphonenya bersih. Coba istri-istri tolong periksa handphone suami saudara. Saya kasih tahu kuncinya, buka Google Chrome-nya. Lihat link-linknya dalam history. Bukan link-linknya YY, bukan ya. Tapi link pencarian. Kalau ditemukan yang aneh-aneh, hati-hati. Karena semua terintegrasi. Misalnya, dia suka buka link, maaf, video porno, maka dia akan terhubung dengan judi online. Kalau mau dilacak lagi dari judi online itu, maka dia akan terhubung dengan peredaran narkoba. Kok bisa tahu? Tahu. Saya bukan pendeta desa yang gak ngerti apa-apa tentang dunia ini. Bahkan anak saya pun sekarang membantu pemerintah sebagai seorang hacker garis putih yang menyelamatkan akun-akun pemerintahan, yang menyelamatkan ya domain-domain pemerintahan. Supaya apa? Supaya tetap terjaga bangsa ini. Anda mau tahu, Indonesia itu sedang dikelilingi oleh kejahatan narkoba tertinggi seluruh dunia. Jadi saudara jangan berpikir uang yang beredar sekarang di pasaran itu murni karena pembangunan, murni karena kerjaan. Enggak. Kalau mau sharing nanti setelah ini ajak saya minum kopi, nggak usah di Starbucks lah, ya di Kopi Kenangan aja ya Pak ya, Bu ya. Saya buka semuanya. Saya pernah dikerjain sama orang, dalam hati saya, nih orang belum tahu siapa gue. Ngaku-ngaku nama saya, lalu ke orang lain pinjam uang. Saya bilang, mana nomor handphonenya? Kasih. Saya tahu posisinya di mana, bahkan posisi dia lagi jongkok di WC pun saya tahu. Jangan main-main saudaraku. Makanya cepat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada link-link gak baik, hari ini juga hapus riwayat pencarianmu di history. Gak ada yang bilang amin. Gak ada sih yang gak ada yang nyari-nyari gitu ya.
supaya hidupnya berdampak. Jangan sampai nggak sengaja malah cucu kita ngelihat, ih handphonenya opa ada kayak ginian, apa ini? Ma, ini apa ma? Mamanya begitu lihat langsung pingsan saudara. Kenapa? Karena opahnya masih seperti itu. Coba perhatikan, next slide. Slide berikutnya. Satu-satunya jalan, saudara, kita harus merubah hidup kita. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, ya, kasih Kristus, kesetiaan dan kesucian. Biar cepat, saya langsung ke slide berikutnya. Tipsnya menjadi teladan. Saya kan tadi sudah bilang, saya jarang khotbahkan model-model gini karena ada kata-kata tips menjadi teladan. Sebenarnya begini saudaraku, kata tips itu adalah hadiah, pemberian. Misalnya saya seorang pelayan restoran, saya melayani dengan baik dan sebagainya, kemudian customer itu merasa, enak banget nih pelayanannya, kelasnya bintang 5 nih, dia kasih tip sama saya yang gede. Itu memotivasi saya, membuat saya semangat untuk bekerja lebih dahsyat lagi. Kira-kira begitu. Ini tips dari kerajaan sorga, dari firman Tuhan sendiri sumbernya. 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Supaya kita punya hidup itu jelas. Yang setuju bilang amin. Yang pertama, kalau saudara mau jadi teladan, jadilah teladan dalam perkataan. Jaga perkataanmu. Pastikan kata-kata kita itu membangun, tidak merusak. Pemain keyboard di tempat kita 8 tahun ikut saya masih tahu kondisinya, masih hisap rokok, masih suka minum minuman keras, masih suka melakukan hal-hal yang negatif. 8 tahun, saya pernah bicara secara personal sama dia. Saya enggak menganggapmu sebagai sampah, tapi kamu adalah permata hatinya Bapa yang sedang terperosok dalam kubangan yang kotor. Kalau kamu mau dibersihkan, ikuti saya. Apa yang saya selalu katakan kepada dia, kamu bisa berubah. Hidupmu pasti pulih. Kamu pasti bisa berubah. 8 tahun saudaraku. Orang yang tadinya saudara mohon maaf, di mana-mana menerima penolakan karena karakternya yang gak baik itu. Tapi Tuhan pertemukan dia sama saya. Sampai satu saat dia bilang gini, Pak, saya melihat Roh Kudus berkarya dalam hidup saya. Dia tiba-tiba dapat penglihatan dalam penyembahannya. Dan Anda mau tahu orang yang brengsek, preman, tukang berantem, ya, di akhir hidupnya saudaraku, dia jadi guru di 2 sekolah. Dia udah gak lagi jadi preman, tapi dia punya kerjaan yang bagus. Dan dia bilang, aku udah gak mabok-mabokan lagi Pak Gem. Dan Anda mau tahu, dia bilang begini, aku mau ingin lebih dekat bersama dengan Bapa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di usia yang ke-36 tiba-tiba dia mengeluhkan sama saya, Pak Gem, aku kok badannya gak enak, kepalaku lagi sakit ya. Anda mau tahu, dia kena leukemia, kanker darah. Hanya 2 bulan Tuhan panggil dia. Tapi sebelum Tuhan panggil dia, kami hampir semua jemaat datang ke rumahnya. Dia menunggu kehadiran kami. Kami nyanyi. Ci. Saat terindah di hadiratmu. Sampai selesai, tiba-tiba ada yang ngingetin saya. Om, ada lagu yang dia paling suka. Apa itu? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tiba-tiba dia tersenyum. Saya langsung bilang, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dengan tenang. Air matanya tumpah. Halah nafas terakhir. Dia senyum sama semua orang. Orang enggak ngomong,
bagaimana cara saudara mati. Tapi orang akan bicarakan saudara bagaimana cara saudara waktu hidup. Dan di akhir kehidupannya, dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia menjadi teladan bagi banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Istrinya bilang begini, cuma Pak Gem yang bisa menundukkan dia. Saya gak punya senjata apa-apa. Apa senjata saya? Mulut saya. Gak pernah ngecap orang lain itu negatif. Anda boleh tanya istri saya. Ada orang memusuhi saya, ada orang memfitnah saya, ada orang mau menyakiti saya begitu luar biasa di belakang saya. Saya selalu bilang apa? Tuhan memberkati mereka semua. Anda boleh tanya istri saya. Tapi istri saya hari ini izin gak bisa ikut karena kami persiapan besok mau ulang tahun gereja. Dan apa yang terjadi? Kalau misalnya mereka bertobat, mereka akan mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi kalau mereka enggak bertobat, saya enggak ikut campur. Karena ternyata ada juga azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga perkataan kita, supaya generasi selanjutnya itu adalah generasi yang kuat, generasi yang hebat. Yang mau bilang amin. Orang-orang tua bilang sama anak cucunya, sekalipun anak cucumu kelihatannya petakilan, bandel, enggak bisa diam, pecicilan. Waktu mereka tidur, itu kesempatan ngomong, kamu akan jadi anak yang paling baik, anak yang paling menyenangkan, anak yang berhasil. Dalam nama Yesus, cium keningnya. Besok pecicilan lagi, jangan putus asa, terus doain seperti itu. Satu saat dia akan tampil sebagai seorang anak yang memang menyenangkan hati orang tuanya, hati keluarganya. Itu penting. Saya sudah jalan dari kota-kota, pulau-pulau di Indonesia ini saudaraku. Dan ternyata di 28 tahun usia pelayanan saya sudah melahirkan banyak anak rohani. Yang sekarang ada di pos-pos pemerintahan yang luar biasa. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi perwira TNI, ada yang jadi perwira polisi, ada yang pokoknya menduduki pos-pos yang luar biasa dalam dunia pemerintahan. Setiap saya ketemu mereka bilang begini, Om, kami bisa begini karena kami melihat Om Bedrian dulunya. Kenapa? Om itu kalau ngomong gak pernah satupun negatif ke kami. Sekalipun kelihatannya kami bandel, waktu sekolah minggu kami acak-acak kembang gereja, kami hancurin drum gereja. Tapi Om Bedrian tetap tenang, Om Bedrian rangkul, Om Bedrian bisikin apa? Kamu pasti jadi orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan satu kalimat terakhir sebagai penutup selalu saya ucapkan, jangan diulangi lagi ya dosamu sebelum Om banting. Mereka anggap saya papahnya mereka. Betul saudaraku, ya. Dan banyak, kalau mau menciptakan generasi yang bagus, generasi yang positif, generasi yang dipakai oleh Tuhan, mulut kita ini loh harus dijaga supaya mereka tidak terluka. Yang kedua, tunjukkan kasih sama sekeliling kita. Ini bukan retorika. Waktu saya seorang Bedrian ini bicara kayak gini, ini bukan retorika. Saya mengalami dalam keseharian. Berikan pertolongan dan dukungan kepada orang lain. Seperti yang tadi saya cerita. Contoh saja itu satu. Saya gak cuma ngomong. Tapi waktu dia bilang, Pak Gem, istriku masuk rumah sakit. Aku gak tahu gimana bayarnya. Ya udah berapa? 3,5 juta. Ya udah, ntar aku telepon bendahara. Bayar. Ada seorang bapak, saudara, jam 11:30 malam. Karena istrinya divonis penyakit berat dan hampir meninggal. Ya, 11:30 malam di depan kasir rumah sakit. Duduk di sebelah saya. Begitu dengar angka yang disebutkan oleh kasir rumah sakit itu. Bapak itu gemeteran. Dia pegang paha saya. Saya bilang, ih jangan pegang-pegang, emang kita cowok apaan? Malam-malam. Begitu dengar angka di rumah sakit yang cukup besar, saya juga melotot. Kenapa? Ya karena gak ada apa-apa di dompet saya. Gak ada apa-apa di dompetnya suaminya ini. Saya bilang, gimana ya? Saya doa, saya telepon orang yang saya kenal. Bu, ini gini loh Bu, ini
darurat Bu. Boleh nggak Bu? Ditalangin dulu. Berapa totalnya? Totalnya gede saudara. Ya. Di atas puluhan juta lah. Oh ya udah, Pak Bedrian kesini. Ngapain Bu? Ambil uang? Enggak, ambil ATM saya. Dikasih tahu nomor pinnya. Saya bilang jangan Bu, ngeri sekali. Udah, pokoknya sampai ibu itu sembuh, baru ATM-nya dibalikin. Saudara, saya terima kepercayaan. Saya ambil ATM-nya, saya bayar. Dan ibu itu yang sakit berat, nyaris meninggal, ternyata gara-gara ada batu empedu saudara. Dokter kalau di daerah asal nyeletuk, oh DB, oh sakit kuning, oh liver, oh mati sekalian gitu kira-kira gitu. Padahal penyakitnya itu cuma batu empedu. Akhirnya ibu itu hidup lagi, maksudnya tetap hidup dan hari ini setia melayani Tuhan. Kenapa saudaraku? Ya karena ada orang-orang yang menunjukkan kasih. Kalau ada di antara saudara yang sedang kekurangan, kesulitan, berbeban berat hari-hari ini, ayo jangan a priori, jangan apatis, jangan cuek, jangan hidup untuk diri sendiri, saling perhatikan satu dengan yang lain. Ingat, orang yang masuk dalam kerajaan saudara dan menerima mahkota adalah orang-orang yang punya kasih Bapa. Tepuk tangan buat Tuhan. Minimal hari ini suami nanya sama istrinya, Mama perlu apa hari ini? Bahagia saudaraku ya. Istrimu akan seperti 72 bidadari di sorga nanti. Malam-malam dia gentayangan, Papa. Istri-istri juga tanya sama suaminya, Papa kok mukanya merengut aja, kenapa? Ada beban berat apa? Dipegang pipinya. Cerita sama mama, kan mama sayang sama papa. Suami bisa berubah tuh. Yang tadinya mukanya seperti genderuwo bisa berubah seperti pendeta Bedrian. Saya dulunya genderuwo. Karena ada apa? Kasih yang mengalir. Orang tua lihat anak-anaknya lagi gabut, lagi galau, nggak jelas, ya kan? Main handphone pakai kaki, ya misalnya contoh gitu. Itu ada masalah tuh. Nah, kenapa nak? Aduh, aku dibully tadi di sekolah. Cerita sama papa, sini ada apa? Tunjukkan kasih. Kita nggak harus tunjukkan uang kok. Tunjukkan perhatian pun itu sudah cukup. Katakan amin. Hidup dalam kesetiaan yang berikutnya. Kalau menjadi teladan nih, jadi orang harus setia. Ya. Bukan setia itu setiap tikungan ada, maksudnya begitu ya. Setia, ya satu-satu aja. Rumah tangga itu harus setia, suami jangan pernah selingkuh. Istri-istri itu makhluk halus, percayalah, mereka sensitif. Gak ada yang ngasih tahu mereka punya indera keenam itu bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus lainnya. Betul apa betul? Yes apa yes? Ya. Apalagi kakek-kakek umur 72 tahun masih main Facebook. Nyari mantannya masih hidup apa enggak? Kebetulan masih hidup. Tapi ingat baik-baik, udah keriput semuanya, ngapain dicari? Jalan juga udah susah. Masih berkata, sayang masih ingat gak masa-masa indah kita dulu? Pret. Ngapain? Kata orang Palembang, kate gawe, gak ada kerjaan. Ya kan? Ibu-ibu juga begitu. Kalau misalnya kita ini mau setia di hadapan pasangan hidup kita, gak usah punya tuntutan terlalu banyak. Percuma, kalian diciptakan sebagai penolong bukan sebagai hakim. Kalau lihat suaminya lagi susah, berbeban berat, istri-istri harusnya bicaranya yang menguatkan. Ya, apapun yang terjadi, aku tetap ada sama kamu. Aku tetap setia mendampingimu. Ingat janji nikah kita apa? Dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan dalam keadaan kaya maupun miskin. Aku selalu ada berserta dengan kamu, Pak. Jangan takut, Pak. Sudah banyak yang deket-deketin aku, tapi cuman kamu yang membuat aku tenang. Gituin. Kalau sampai rumah tanggamu gak pernah ngomong kayak begitu, berarti ada masalah berat sebenarnya. Kenapa? Suami istri itu harus saling menopang, saling menguatkan. Anak-anak harus setia sama orang tua. Jangan lebih dengar apa kata orang tuanya tetangga dibanding orang tua sendiri. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya masuk dalam kehancuran.
Semua orang tua yang baik, orang tua yang sehat, orang tua yang benar pasti mau anaknya berhasil. Orang-orang tua katakan amin. Anak-anak harus nurut. Tadi saya kesaksian sama Pak Samuel. Saya punya adik ipar, ya. Dia hidupnya berhasil, diberkati Tuhan, unlimited pokoknya. Kenapa? Nomor 2 saudara yang dia lakukan selain takut akan Tuhan, dia menghormati orang tuanya. Dia beri perhatian orang tuanya. Orang tuanya masih hidup dua-duanya. Dia bilang, ini kesempatan saya untuk habis-habisan buat orang tua saya. Anda mau tahu? Rumah tangganya dibedakan oleh Tuhan. Dunia paceklik mereka malah menuai. Dunia resesi mereka malah lakukan resepsi terus. Betul saudaraku. Bahkan sekarang orang bilang susah sekali jual properti. Dia lagi bisnis rumah miliaran dan sudah laku, sudah di luar pulau. Saya sampai gak bisa ngomong lagi. Karya Tuhan begitu luar biasa. Kuncinya cuma satu. Setia sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Gak pernah pindah ke lain hati. Dan yang terakhir, hidup dalam kesucian. Ini berita usang kata orang-orang saudaraku. Gereja udah gak lagi bicara tentang kekudusan. Hati-hati, itu tipu masyarakat dunia. Kalau udah gak mau atau gak suka hidup dalam kesucian, berarti Anda sudah anti kerajaan sorga. Jaga kekudusan. Dalam hidup ini setiap aspek, perkataan kita, pikiran, perbuatan apalagi. Nobody perfect, gak ada orang yang sempurna. Jadi caranya bagaimana saudaraku? Ya saling mengingatkan, saling menasihati, bukan saling menghakimi. Ada pendeta jatuh mungkin karena dosa perzinahan, jangan bilang gini, pendeta aja jatuh karena perzinahan, gimana dengan kami yang jemaat doang? Jangan ngomong begitu, gak semua pendeta sama. Tidak semua pendeta sama. Ya kan? Dulu waktu saya mau melamar istri saya, ya karena saya dari suku Ambon, istri saya suku Batak, orang tuanya bilang gini, kami gak bisa menerima orang Ambon dalam keluarga kami. Kenapa? Karena ada saudara kami yang orang Ambon itu akhirnya cerai dengan istrinya yang saudara kami yang orang Batak. Lalu saya bilang begini, Pak, jangan samakan semua orang Ambon, khususnya saya. Dari tampangnya saja saudara, orang baik-baik saya bilang. Mana mungkin lah, kau ngomong sekarang, nanti kan kejadiannya gak begitu. Lalu saya bilang begini, kalau kita gak menjalaninya, bagaimana saya membuktikannya? Kasih saya waktu. Hari ini saudaraku, sudah 22 tahun usia pernikahan kami. Dan kami katakan, baik-baik saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi saudara, next slide, ada tantangannya loh. Matius 10 34 sampai 36. Baca yuk sama-sama, yuk semua sama-sama. 2, 3. Jangan kamu menyangka, kelihatan gak? Kelihatan? Oke, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah apa? Orang-orang seisi rumahnya. Tuhan Yesus sedang bicara tentang pemisahan konsep antara yang duniawi dan sorgawi. Kalau saudara mau hidup secara konsep sorga, maka tantangan saudara adalah orang-orang seisi rumah. Waktu engkau mau hidup baik-baik nih, nanti ada aja yang celetuk dalam rumah tanggamu, cie, yang baru dengar firman Tuhan terus mau bertobat, cie, kita lihat berapa lama usia pertobatannya, cie, ada gak yang kayak begitu saudaraku? Banyak. Suami tiba-tiba melihat istrinya suka doa, ngomong, tumben banget mah doa. Biasanya juga nyeromet, met. Istri yang tiba-tiba lihat suaminya bilang, mah ke gereja yuk. Cie, udah bertobat nih cie. Itu saudaraku sering kali begitu. Tapi pulang dari tempat ini saudaraku, saudara semua saling mendukung. Katakan amin. Jangan saling memusuhi. Ya. Kenapa saudaraku? Yang terakhir, kita ini siapa? Slide terakhir. Slide terakhir. Oke.
sikap seorang soko guru, sikap orang yang menjadi teladan. Kalau ada apa-apa, kalau ada tantangan, ini Daniel 11 ayat 32 bagian B ya, dalam bahasa Inggrisnya. People who knows God must be strength and do exploit. Itu ayat emas saya dari saya waktu baru bertobat, saudara. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Terus, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan ada apapun jangan takut. Tetap kuat dan bertindak bersama Yesus, saudara pasti bisa.